Halo, salam sehat semua teman-teman. Kali ini kita mau bahas dengan pengacara Hotman Paris Hutapea yang katanya tiba-tiba dia ngedrop dan jatuh pingsan di dalam ruangan pengadilan saat sidang berlangsung. Kertas yang ada di tangannya tiba-tiba lepas begitu saja, berarti tanpa dia lagi sadar atau tenaga pun tidak punya lagi. Jadi yang dipegangnya, kertas yang di tangannya itu tiba-tiba lepas begitu saja dan dia tidak mau ambil lagi. Berarti kesadaran dia agak hilang gitu. Dan setelah itu dia dibopong ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit katanya. Tapi sebagian orang bilang hanya dibawa ke rumah saja, enggak ke rumah sakit. Pertanyaannya, tiba-tiba dia mengalami pingsan di situlah ya. Kita bilang pingsan lah di rumah sakit itu. Apakah dia ada atau biasa seperti itu di pengadilan, atau baru kali ini aja dia terjadi seperti itu, atau gimana? Ada isu-isu orang sih mengatakan bahwa itu adalah penyakit kiriman. Ya sah-sah saja sih bilang penyakit kiriman itu, tapi maksudnya itu kiriman gimana maksudnya kan gitu? Ataukah kiriman-kiriman seperti yang biasa kita kenal di Indonesia itu santet atau gimana? Itu masih dalam pertanyaan juga ya. Semoga aja sih dia cepat sembuh dan bisa lagi bertarung di pengadilan. Kalau menurut kalian guys, gimana guys? Coba berikan komentar guys ya. Terima kasih guys, selamat menonton. 30 miliar itu disebut kehilangan fokus. Rasman menyebut rivalnya itu menjatuhkan kertas yang ada di depannya dan tidak mengambilnya kembali. Bahkan Hotman tidak nyambung saat menjawab pertanyaan. Rasman lantas mendoakan Hotman Paris agar cepat sembuh. Hotman kemudian keluar dari ruang sidang dengan wajah pucat pasi pada pukul 13.08 waktu Indonesia Barat. Ia nampak lemas dan berjalan tertatih sambil dituntun oleh dua asisten pribadinya untuk diantar ke rumah sakit. Kuasa hukum Hotman Paris, Dewi Intan Maleka, mengatakan bahwa kliennya tidak punya riwayat sakit dan hanya butuh istirahat saja. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan Hotman Paris ke Barreskrim Polri pada tahun 2022. Hotman menuduh Rasman melakukan pencemaran nama baik dengan menyebut dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap asistennya bernama Ikhli Makim. Dalam persidangan, Rasman pada Kamis 6 Februari lalu sempat ada kericuhan dari pihak Hotman Paris dan Rasman Nasution. Rasman sempat ngamuk karena tidak terima sidang digelar secara tertutup karena 3 sidang sebelumnya digelar terbuka untuk umum. Mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Ahmad dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bunda Renti, Bara Hewanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi kira memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai bicara apa? Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri kanan, dari sebelah itu ada yang ambil. Dia yang fokus. Juga ditanya. Awas kamera, gue kamera gue. Jadi kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturan ini tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban itu begitu ya. Nah, itu dari saya. Kemudian saya juga terima kasih buat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ibu Ketua Majelis, Ibu Anggota Majelis, yang informasi di luar beredar bahwa saya akan ditahan katanya. Informasi begitu Pak.
Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Saya kira itu dari saya. Silakan Bung Ria sebagai koordinator baik. Terima kasih. Agak. Hasilnya, Bang. Makan dulu, karena waktu skornya sangat pendek, hanya setengah jam. Kalau seandainya kita pakai untuk wawancara, nanti teman-teman tim hukum itu malah nggak bisa makan. Oke. Nanti akan kita sampaikan semuanya full. Oke, kasih jalan. Oke, teman-teman media, ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban. Karena aturan itu tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban itu. Nah, itu dari saya. Kemudian saya juga terima kasih buat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Majelis, Ketua Anggota Majelis, yang informasi di luaran beredar bahwa saya akan ditahan katanya. Informasi begitu Pak. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada penahanan. Saya kira itu dari saya. Silakan Bung Lihat sebagai koordinator baik. Terima kasih. Agak. Saya selaku kuasa hukum daripada terperang untuk menyampaikan perkembangan sidang hari ini, bahwa hari ini telah dimulai tadi sidang pemeriksaan daripada saksi pelapor Dr. Kuman Paris Surabaya, dan di mana telah dipastikan tadi bagian pertama oleh kasih semua pertanyaan. Setelah tuntas daripada pertanyaan maka diserahkan ke kita sebagai kuasa hukum daripada terdakwa terperang, dan kita baru ada bertanya tadi itu saya sendiri. Terus ada protokol Polres Sumbing, ada Dr. Boleh Cumanan, dan pas lagi di giliran Pak Ahmad tadi itu diskors. Memang setelah diskors dibuka lagi persidangan, kami dapat kabar bahwa Dr. Kuman Paris Surabaya agak terganggu kesehatannya, jadi tidak bisa untuk dilanjutkan persidangan. Maka